Pemirsa, hari ini Selasa 25 Juni 2024 bertempat di Jayabaya Meeting Room dari Amaze Hotel Kediri, DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kediri menyelenggarakan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko 2024. Dan rencananya acara atau kegiatan sosialisasi ini akan dihadiri oleh Kepala DPM PTSP Kabupaten Kediri, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kediri, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Disbudpar Kabupaten Kediri, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dan Satpol PP. Beberapa peserta sudah berdatangan dan seperti apa proses ataupun acara sosialisasi ini berlangsung serta apa yang akan disampaikan oleh narasumber, tentunya saya akan mengajak Anda juga untuk bersama-sama mengikuti acara ini sampai dengan selesai nanti. Dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di Kabupaten Kediri, DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, menggelar sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko tahun 2024. Kegiatan yang diadakan di Hotel Amaze pada 25 Juni 2024 ini diikuti oleh para pengusaha di Kabupaten Kediri. Pada kesempatan ini, sejumlah narasumber dari lembaga pemerintahan Kabupaten Kediri dihadirkan untuk memberikan paparan materi. Memasuki acara pembuka dinyanyikan lagu Indonesia Raya yang diteruskan dengan doa. Berikutnya disampaikan sambutan dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Kediri, oleh Karisma yang menyampaikan tujuan digelarnya sosialisasi ini. Jadi tujuan atau konsep acara hari ini kemarin kita susun dengan Pak Josko itu ada kendala dari beberapa teman-teman ini, terutama putra-putra daerah asli Kabupaten Kediri. Ketika mau buka usaha terkendala perizinan. Contohnya, salah satunya kemarin saya kebetulan ada salah satu usaha transportasi. Itu ketika ngurus izin trayek, kalau bis pariwisata itu izin trayek pariwisata, itu sulitnya setengah mati. Mungkin nanti akan dibuka sesi dialog. Nah, ini saya keluh kesah dulu, Pak. Namanya sharing itu kan, saya memberikan keluh kesah dari pengusaha, nanti Bapak-Bapak sebagai pemangku kebijakan memberikan solusi kepada kita. Nah, alhamdulillah di sini dari beberapa dinas itu tadi, kerso rawuh, saya mengaturkan banyak terima kasih, salam takdim kepada panjenengan semua. Semoga acara hari ini nanti bisa mendapatkan banyak hikmah. Mohon maaf, ini saya di depan langsung streng karena memang itulah yang kita rasakan. Kita pengusaha daerah, pengusaha putra daerah asli itu kadang malah terpinggirkan. Jangan kalau lihat bandara, transportasinya nggak ada, rekan-rekan Kabupaten Kediri yang dapat itu nggak ada. Padahal pengusaha transportasi di Kabupaten Kediri itu banyak. Jadi ketika daerah kita berkembang, kita seringkali jadi penonton. Itu dari saya. Semoga nanti acara hari ini bisa memberikan solusi kepada kita semua. Barangkali dari teman-teman juga nanti juga ada advis kepada panjenengan semua juga. Lanjut dengan sambutan Kepala DPM PTSP Kabupaten Kediri sekaligus membuka kegiatan sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang disampaikan oleh Rosana Trika SEMSI, Sekretaris DPM PTSP Kabupaten Kediri. Sosialisasi implementasi
perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan berusaha berbasis risiko. Memang benar seperti disampaikan oleh Mas Karisma. Mas Karisma terkait dengan kegiatan ini kita agendakan karena ternyata banyak sekali kita menyamakan persepsi yang harus kita samakan antara teman-teman pengusaha dengan beberapa SKPD, karena kalau kita melakukan izin melalui OSSLPA katakanlah mencari NIB itu sekarang sudah lebih dipermudah, jadi pelaksanaannya tinggal datang ke kantor atau dilaksanakan sendiri di dalam, kita sudah bisa mempunyai NIB. Tetapi persyaratan lanjutan, nah ini yang paling penting adalah persyaratan lanjutan, bagaimana teman-teman pengusaha ini bisa mengerjakan atau melakukan usahanya dengan baik, aman, dan juga bisa meningkatkan ekonomi dan investasi. Yang penting adalah bagaimana teman-teman pengusaha muda ini bisa berinvestasi di Kabupaten Kediri. Sehingga setelah audiensi dengan pimpinan, dengan Bapak Kepala DPM PTSP, teman-teman pengurus HIPMI nyuwun untuk disandingkan atau didampingkan dengan teman-teman SKPD yang langsung pengampu kegiatan perizinan. Jadilah kita hadir di sini. Jadi nanti kita lebih banyak diskusi mawon terkait dengan bagaimana kesulitan teman-teman pengusaha dan bagaimana teman-teman dari SKPD ini bisa memberikan solusi melalui peraturan-peraturan yang ada. Jadi nanti kita berjalan beriringan bagaimana bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di kegiatan kita pada pagi hari ini. Monggo kita sareng-sareng mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami buka acara kegiatan sosialisasi. Mudah-mudahan ada lancar dan kita dapat mendapatkan ilmu secara bersama di pagi hari ini. Ngaten matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara diteruskan dengan pemaparan materi. Untuk sesi pertama diawali paparan materi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri, Dia Aringga Apsari PAARS, tentang mekanisme pengurusan KRK dan PKKPR. Bapak Ibu, peraturan tata ruang ini dibuat untuk mengakomodir arahan pemanfaatan ruang pada setiap pola ruang. Nah, untuk saat ini di Kabupaten Kediri itu ada 2 peraturan yang terkait penataan ruang. Misal, Bapak Ibu mau buat kafe wilayah Ngasem misal. Nah, jenengan cek dulu ke ITR. Nanti caranya adalah Bapak Ibu tag lokasi, bisa foto pakai yang ada geotaggingnya atau bisa pakai GPS, dan dengan tag lokasi. Setelah tag lokasi, Bapak Ibu bisa secara offline ke kantor kami Dinas PUPR, atau Bapak Ibu bisa juga melakukan secara offline ke WhatsApp Halo Taru. Nanti Bapak Ibu kirimkan lokasi yang sudah Bapak Ibu tag tadi. Terus Bapak Ibu kasih notes, saya atas nama A, saya ingin melakukan usaha kafe di daerah Ngasem dengan koordinat lokasi sekian seperti itu. Nanti akan dibalas oleh admin kami, nanti akan di-print. Kalau misalkan Bapak Ibu dapat kesana offline, nanti akan dapat print out. Kalau Bapak Ibu secara online nanti akan dapat PDF, nanti akan diberi pola ruang dan juga ketentuan zonasinya. Nanti Bapak Ibu setelah selesai kami validasi, Bapak Ibu melakukan pembayaran PNBP.
pembayaran PNBP-nya itu dilakukan di kantor ATR BPN atau bisa melalui mobile banking, dan Bapak Ibu perlu melampirkan data secara manual ke kantor ATR BPN untuk ditindaklanjuti menjadi pertek oleh BPN. Nanti akan dilakukan juga survei dari BPN dan dilakukan juga survei serta rapat dari FPR. Setelah itu nanti outputnya bagaimana? Apakah kami harus mengambil boten Bapak Ibu? Jadi hasil dari PKKPR nanti itu akan diupload ke OSS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kemana-mana lagi, Bapak Ibu bisa langsung mendownload hasil PKKPR-nya dari halaman OSS Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Kemudian secara berturut-turut disampaikan materi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Ahmad Syaifuddin STMM, tentang persetujuan lingkungan dan pengawasan lingkungan hidup. Diteruskan pemateri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, Yunitias Hermawati ST, tentang mekanisme perizinan PBG dan SLF. Jadi kalau yang namanya di kami persyaratan dasarnya adalah persetujuan lingkungan itu dilaksanakan amanah Undang-Undang CK 11/2021, kemudian diturunkan ke dalam peraturan-peraturan pemerintah yang dimana di lingkungan hidup Kementerian LHK itu adalah PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Di situ disebutkan bahwa di pasal 21 dan 52 persetujuan lingkungan tidak akan diberikan apabila tidak sesuai dengan tata ruang gitu. Lanjut, pengelolaan lingkungan, kemudian UKLUPL, idealnya harus megang 2 KBLI, tidak hanya 1 KBLI. Kalau hanya 1 KBLI yang 41101 itu mungkin langsung terbit otomatis karena di situ hanya menyampaikan jual belinya saja di kualifikasi baku usahanya. Tapi kalau untuk developernya itu ada KBLI-nya yang kalau tidak salah 611001 ya. Di situ sebelumnya harus harus pegang dokumen dulu apabila itu sudah memenuhi Permen LH 4 tahun 2021 wajib menyusun dokumen UKLUPL atau AMDAL sesuai besarannya di situ. Jadi tinggal KBLI-nya dimasukkan di Permen LH 4, di situ akan ketahuan itu masuk dokumennya apa, SPPL, UKLUPL atau AMDAL. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ada perizinan dasar dalam berusaha, ada tata ruang, lingkungan, dan bangunan gedung PBG SLF. Pastinya jenengan semua kalau berusaha pasti punya kantor, punya bangunan gedung, punya gudang seperti itu. Nah, semuanya itu harus memiliki izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dituangkan dalam PP 16 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, itu ada beberapa perubahan substansi. Ada 4. Yang pertama, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Yang kedua, semua proses dilakukan secara online di simbg.pu.go.id. Lalu yang ketiga, semua proses teknis sampai perhitungan retribusi dilakukan oleh Dinas Perkim. Nah, di dalam SIMBG itu ada beberapa fitur, tetapi yang utama ada 3. Yang pertama PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Yang kedua adalah SLF, Sertifikat Laik Fungsi. Seharusnya memiliki 3 SK tersebut. Jika bangunannya belum ada, jenengan masih punya tanah kosong, mau membangun, itu masuknya PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Kalau bangunan sudah ada, itu masuknya SLF, Sertifikat Laik Fungsi. Itu menyatakan bahwa bangunan ini layak untuk digunakan dan dioperasionalkan. Lalu SBKBG itu akan terbit otomatis di sistem jika sudah memiliki SLF. Ini memungkinkan jika tanahnya milik si A, tapi bangunannya milik si B. Jadi SBKBG-nya akan memiliknya si B. Itu. Nah, ini permasalahan di lapangan.
bangunan sudah ada, baru mengurus SLF. Tetapi dilihat di KRK-nya tata ruang itu masuk sempadan sungai. Di situ SK PBG SLF tidak akan terbit selama tata ruangnya bermasalah. Itu poin pentingnya. Nah, ini catatan penting. Yang pertama, tidak ada biaya atau pungutan di luar retribusi resmi. Retribusi berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2024. Dan biaya pengkajian teknis itu mutlak kesepakatan antara pemohon dengan pengkaji karena ini pihak ketiga dan tidak ada sangkut pautnya dan biaya untuk dinas atau personil. Nah, ini untuk informasi lebih lanjut. Jika nanti ada yang ingin lebih ditanyakan, bisa langsung ke klinik SIMBG, langsung saja ke dinas kami di Jalan Panglima Sudirman di area pendopo atau di nomor tersebut. Mengakhiri paparan materi pada sesi awal, para peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya yang langsung direspon oleh narasumber terkait. Mereka ingin melakukan sebuah kegiatan usaha, namun jika melihat kegiatan implementasi perizinan berusaha yang berbasis risiko dan pengawasan perizinan ini begitu panjang sekali mekanisme proses perizinannya, belum membuat usaha kita jadi khawatir dulu ini Bapak Ibu. Nah, ini juga kebetulan mungkin secara pribadi mungkin saya juga mewakili juga bahwa saya ada lahan. Nah, ini kebetulan mungkin masuk di kawasan di LSD atau mungkin KP2B ya. Jadi lahan itu masih lahan hijau, lahan sawah gitu. Kalau saya melihat perizinan sebegitu panjang, saya jadi wah, saya lebih mana ini gitu. Belum mulai usaha dengan modal yang mungkin ini saya mewakili teman-teman yang lain, modalnya dari tata-tata nih. Lalu kemudian ada harus menggunakan arsitek dan lain sebagainya. Nah, ini sedangkan kita mau bikin bangun usaha ini, kita sudah ngatur modalnya sedemikian rupa, lalu kemudian harus mikirin kita ruangan dan lain sebagainya. Ini mungkin agak sedikit ini ya Bapak Ibu gitu. Apabila lokasi Bapak Ibu terdelineasi LSD atau KP2B, seperti ini Bu, kalau KP2B itu merupakan lahan yang sebisa mungkin untuk dipertahankan untuk menjadi sawah seperti itu. Jadi KP2B itu kami nanti mungkin bisa koordinasi dengan Diperta juga, dengan Dipertabun. Kami sarankan untuk mencari lokasi lain seperti itu apabila Ibu ingin melakukan usaha. Tapi kalau lahan Ibu terdelineasi LSD itu kan kewenangan dari Kementerian ATR Ibu. Nah, itu bisa kami usulkan untuk dikeluarkan dari LSD. Jadi LSD itu lebih fleksibel gitu, lebih tidak mengikat daripada KP2B. Saya bersama Mas Yusron, Ketua HIPMI Kabupaten Kediri. Kita akan ngobrol sebentar. Mas Yusron, kalau bicara tentang apa yang disampaikan dalam sosialisasi ini tadi, apa sih yang diharapkan dari HIPMI sendiri? Ya. Kita dari BPC HIPMI Kabupaten Kediri kemarin audiensi untuk ke DPM PTSP dengan beberapa tim kami. Kebetulan tim kami itu ada 12 bidang yang mencakup dari mulai ketahanan pangan sampai dari pariwisata, bidang jasa dan lain-lain. Ternyata harapan kita untuk pertama kali bertemu sejak kami pengurus HIPMI dilantik beberapa bulan yang lalu, kita audiensi, malah kita dikasih panggung atau kita dikasih event yang begitu besar, alhamdulillah. Jadi kita kemarin mintanya atau inginnya itu bisa terkait dengan bidang-bidang tertentu yang kita inginkan, seperti ketahanan pangan, pariwisata, perizinan, sampai dinas yang berhubungan dengan konstruksi atau perumahan. Nah, itu sangat bagus bagi kita sebagai modal awal kita bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Kediri pada khususnya. Berarti apakah yang diharapkan oleh HIPMI Kabupaten Kediri kepada DPM PTSP apakah sudah sesuai atau bagaimana? Ya, karena memang harapan kita pribadi, HIPMI Kabupaten Kediri itu mencetak sebesar-besarnya pengusaha muda lokal yang ada di Kabupaten Kediri. Intinya kita punya harapan untuk bisa mencetak minimal 1.000 pengusaha baru. Otomatis dengan 1.000 pengusaha baru
pengusaha itu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan profit oriented, tetapi mereka harus melek tentang bagaimana perizinan yang baik, bagaimana tata kota atau tata lingkungan yang baik, dan pada akhirnya mereka berusaha dengan nyaman di Kabupaten Kediri ini. Mas, terakhir yang diharapkan dari sosialisasi ini apa kepada DPM PTSP? Ya, yang pertama DPM PTSP semakin bermasyarakat atau mungkin semakin bisa bersinergi, kita sebagai kawan yang baik buat DPM PTSP, begitu juga sebaliknya. Dan yang ketiga, kita kesan angker dengan dinas perizinan itu sudah hilang dan musnah. Hari ini kita bisa langsung kering, bisa langsung telepon ke DPM PTSP terdekat untuk kita bisa tahu tentang apa yang akan kita inginkan, tentang perizinan apa yang harus kita urus dan bagaimana cara pengurusannya, itu sangat jelas dan ada alur di dalam kantor tersebut di DPM PTSP. Jadi semuanya bisa lebih dipermudah dengan DPM PTSP ya? Ya. Oke, baik. Dan ini bukan hanya harapan Mas Yusron dari HIPMI, tapi tentunya juga harapan dari semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Karena saya yakin DPM PTSP dan juga HIPMI akan bisa memajukan perkembangan industri di berbagai bidang untuk Kabupaten Kediri. Begitu? Ya. Baik, kita akan lanjutkan untuk bahasan kita, nanti akan kita bahas lagi dengan beberapa narasumber lain yang menjadi narasumber untuk hari ini, dan juga tentunya kita akan gali informasi dari DPM PTSP sendiri, seperti apa kiatnya atau harapannya dengan kolaborasi yang dilakukan dengan HIPMI Kabupaten Kediri. Gelaran sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko tahun 2024 yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri masih terus berlangsung. Usai di awal sesi disampaikan materi oleh 3 narasumber, di sesi kedua ini materi diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, DRH Yuni Ismawati, tentang mekanisme perizinan rumah potong ayam. Lanjut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri, Sabila Rosyad ST, tentang mekanisme perizinan sektor pariwisata. RPU ini sangat penting, artinya banyak usaha unggas yang di Kabupaten Kediri yang dikirim keluar daerah dalam saat ini dalam bentuk unggas hidup juga ada, dalam bentuk unggas beku juga ada, tetapi masih sangat sedikit. Peluangnya ini sangat besar. Mungkin berikutnya, Mbak. Baik, kalau dasar hukum tentunya secara undang-undang bahwa segala daging yang diedarkan kepada masyarakat itu tentunya perlu dilakukan pemotongan di rumah potong yang mengikuti cara pemotongan yang telah ditetapkan. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, kemudian ada Peraturan Nomor 95 Tahun 2012. Memang belum ada aturan secara resmi, tetapi di dalamnya telah disebutkan di dalam sertifikasi nomor kontrol veteriner unit usaha produk hewan. Berikutnya, sarana prasarana untuk pemotongan unggas yang pertama adalah tentunya lokasi, sebagaimana tadi disebutkan dari Dinas PUPR bahwa lokasi itu sangat penting sebagai usaha. Tentunya RT RW-nya harus diketahui terlebih dahulu. Izin lingkungan atau IPA-nya ini juga harus ada dari LH, karena di dalam RPU ini pasti akan ada istilahnya pencemaran lingkungan yang bisa jadi nantinya akan menimbulkan gangguan di sekitar masyarakat gitu. Untuk RPU sendiri tentunya tidak yang harus disediakan adalah akses air bersih, ini yang paling utama. Berikutnya, untuk lahan yang diperlukan ini memang ada beberapa skala RPU nanti yang di belakang ada. Yang jelas untuk lahan tentunya ini harus memiliki tembok yang memutar begitu ya. Kemudian juga memiliki akses pintu keluar masuk
artinya masuk untuk ternaknya tersendiri dan keluar untuk produknya juga tersendiri. Kemudian memiliki drainase lingkungan, artinya ini daerah yang tidak banjir itu lebih bagus. Pariwisata berbasis kearifan berbasis risiko sesuai peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 disampaikan pada kegiatan hari ini oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kediri. Jadi pariwisataan pada misi nomor 6, yaitu misi optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal. Apa juga yang disampaikan Pak Munir tadi, kearifan lokal. Jadi arahnya semua 13 bidang pariwisataan ini bisa disebut kepariwisataan, bisa disebut juga industri pariwisata. Bidang usaha pariwisata Indonesia atau industri pariwisata, 1 yaitu daya tarik wisata, nomor 2 kawasan wisata, 3 jasa transportasi wisata, 4 jasa perjalanan wisata, 5 jasa makanan dan minuman, 6 penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8 penyelenggaraan MICE, 9 jasa informasi pariwisata, 10 jasa konsultan, serta 13 spa atau rumah pijat. Ini hal kepariwisataan yang disebut industri pariwisata. Semuanya mengacu pada aturan menteri, tentu ada standar-standarnya, standar usaha dan juga standar SDM-nya. Ada lembaga standar usaha di LSU ya, LSU, lembaga sertifikasi usaha, termasuk di situ. Mungkin dari saya itu, tapi saya mengharapkan nanti mungkin materi saya cukup, tapi lebih banyak mengena di diskusi kita. Mungkin terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya diberikan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri, Koirun Nikmah SP, tentang mekanisme perizinan minuman beralkohol, dan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri, Eli Eko Yuniati SE, tentang mekanisme perizinan pendirian koperasi. Jadi dasar hukumnya untuk minuman beralkohol ini adalah PP nomor 5 dan PP nomor 29 tahun 2021, kemudian ada di Permendak nomor 26 tahun 2014. Next. Ini untuk definisinya. Untuk penggolongan minuman beralkohol, mungkin bagi para pelaku usaha mihol ini tidak asing, tapi untuk yang orang awam kita kupas sedikit. Jadi untuk mihol sendiri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, dan C. Untuk A itu adalah mihol yang kriteria alkoholnya di 0 sampai 5%. Kemudian di golongan B itu yang di atas 5 sampai 20%, dan golongan C 20 sampai 55%. Oke, next. Nah, ini untuk pelaku usaha minuman beralkohol sendiri dibagi menjadi 5 klasifikasi, yaitu ada importir yang terdaftar, kemudian ada distributor, subdistributor, penjual langsung, dan pengecer. Distributor, ini perizinannya seperti ini Bapak Ibu, bisa dilihat langsung aja ya, karena iya, tapi pelan-pelan ya Mbak ya, biar dibaca dulu. Jadi ada, ini harus berbadan hukum, syarat-syaratnya, kemudian dia punya surat penunjukan sebagai distributor dari produsen, rekomendasi dari gubernur atau kepala dinas provinsi, tanda TDG, karena dia sebagai distributor otomatis harus punya TDG, permohonan SIUP MB untuk distributor minuman beralkohol golongan A. Sekalian kalau mendengar kata koperasi apa Pak? Pada dasarnya perizinan berkoperasi itu terbagi menjadi 2, perizinan badan hukumnya
dan kemudian perizinan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Untuk dasar hukumnya masih sama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian yang saat ini konsumen, koperasi konsumen, produsen, koperasi produsen, dan di sektor pertanian hanya bergerak di bidang pemasaran saja. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha oleh koperasi simpan pinjam primer itu ini ya, ada bukti setoran modal, rencana kerja. Sebagai penutup sesi disampaikan materi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, Ari Pramono Ahmad, tentang mekanisme perizinan usaha angkutan, dan dari Satpol PP Kabupaten Kediri, Marhendi Subagio SE, tentang mekanisme penegakan perda di Kabupaten Kediri. Nampak para peserta sosialisasi menyimak dengan serius seluruh materi yang disampaikan dari awal hingga sesi akhir. Jadi dasar hukum untuk angkutan itu ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, peraturan Menteri Perhubungan nomor berapa ini? Nomor 24 Tahun 2028 tentang integrasi pelayanan perizinan berusaha secara elektronik. Dan yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggara perizinan berbasis resiko. Lanjut, Mbak. Jadi jenis pelayanan angkutan ini yang untuk angkutan barang, ada barang umum, ada barang khusus, barang berbahaya, dan lain-lain. Lanjut, Mbak. Ini metrik perubahan yang peningkatan waktu untuk pengurusan perizinan. Dilanjut, ini integritas, spionam, dan manfaat. Lanjut, Mbak. Lanjut, tingkat resiko, ini ada resiko rendah, resiko tinggi, resiko menengah. Lanjut, ini di KBLI ada macam-macam yang sudah masuk perizinan berusaha KP berdasarkan tingkat resiko. Jadi ada resiko tinggi, menengah, dan rendah. Lanjut, ini mekanisme. Jadi Mas Karisma sudah menjalankan ini, nggih? Sudah. Jadi rata-rata sudah semua. Jadi orang tuh bingung apa Menteri Perhubungan Kabupaten ora kelewatan blas sebenarnya. Lanjut, Mbak. Ini metode integritas, mungkin bisa dibaca rekan-rekan semua. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, memang di pasal tadi menyebutkan bahwa setiap kegiatan atau usaha memang seharusnya adalah berizin. Kemudian kita ke tadi sambungannya berbasis risiko. Apa sih yang dimaksud dengan risiko dalam perizinan berusaha? Adalah risiko yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, lingkungan, sumber daya alam, dan sebagainya yang menimbulkan dampak. Jadi teman-teman sekalian, sebagai pengusaha muda tentunya sudah tidak asing dengan dunia teknologi dan mungkin juga sebagai pemanfaat. Nah, ini juga perlu kita cermati, masifnya media sosial, masifnya jaringan internet, dampaknya kurang lebih kepada kami juga sebagai aparatur. Ini nyambung ke kata-kata risiko tadi. Risiko tentunya hubungannya adalah dengan pihak ketiga atau pihak lain. Kalau kita yang punya usaha, kita terkena risiko, ya wis wajib lah, wis urus, gak masalah. Kita yang punya usaha, orang lain yang kena risiko, itu yang jadi masalah. Nah, itu dengan mudahnya orang akses ke media sosial itu sekarang menjadi sarana. Dan sayangnya bagi masyarakat yang
kurang memiliki toleransi, kurang memiliki tanggung jawab sosial, itu menjadi alat ketika usahanya tersaingi, ketika nilai pribadinya terganggu, dia memanfaatkan itu untuk mendiskreditkan orang lain. Ini yang beberapa kali terjadi di kami, jadi menjadi bahan aduan. Sementara wajib bagi kami untuk menindaklanjuti aduan-aduan tersebut. Mungkin ini yang nanti jadi pegangan teman-teman sekalian. Saya sudah bersama Mas Devin dari DPM PTSP Kabupaten Kediri. Mas Devin, sosialisasi yang saya lihat luar biasa karena banyak dari teman-teman pengusaha di Kabupaten Kediri itu banyak yang menyampaikan keluhannya, unek-uneknya, walaupun mereka tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kolaborasi antara pengusaha dengan DPM PTSP itu sudah dipermudah begitu kan. Nah, bagaimana menanggapi semuanya ini? Ya, tentunya DPM PTSP selaku instansi yang menangani urusan perizinan ini merupakan satu hal yang konkret yang kami lakukan dalam hal kami memfasilitasi pelaku usaha di Kabupaten Kediri khususnya lewat HIPMI dalam rangka menyampaikan regulasi terkait perizinan berusaha Basirgo. Harapan kami pelaku usaha di Kabupaten Kediri memahami atas konsep apa sih perusahaan berusaha, apa sih konsep perizinan dasar, sehingga nanti ketika mereka menjalankan usahanya bisa secara tertib secara perizinan berusahanya, seperti itu. Ini kan tadi juga disampaikan bahwa ini adalah hasil dari diskusi beberapa bulan yang lalu. Apakah sudah sesuai goal dari DPM PTSP sendiri? Ya, tentunya ini satu hal yang patut kita apresiasi, bahwa kami juga mengapresiasi apa yang disampaikan HIPMI terkait keluhan mereka, dan ini kami implementasikan dalam sosialisasi dalam rangka menyikapi terkait beberapa hal kendala mereka, dan hari ini sudah kami aplikasikan untuk menjawab atas keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pelaku usaha dari HIPMI, seperti itu. Mas, sedikit mungkin bisa disampaikan program dari DPM PTSP dalam jangka pendek ini yang berkaitan dengan perizinan atau berkaitan dengan teman-teman yang hari ini berkumpul bersama. DPM PTSP tentunya secara aktif mensosialisasikan terkait perizinan berusaha yang kami setiap tahun mengadakannya, sehingga nanti harapan kami pengusaha di Kabupaten dapat tertib sesuai ketentuan peraturan yang ada, dan ini merupakan langkah-langkah yang secara aktif dilakukan BPM. Yang kedua, kami juga tertib melakukan satu fungsi jemput OSS yang kami turun ke kecamatan desa dalam rangka menampung para pelaku usaha yang tidak hanya skala menengah besar tapi juga usaha mikro kecil, yang ini sesuai arahan dari program pemerintah daerah dalam arti Masbub untuk mendorong agar memberikan kemudahan pada pelaku usaha di Kabupaten Kediri, seperti itu. Respon pengusaha sendiri seperti apa? Saya lihat banyak respon positifnya dan menjawab atas permasalahan yang ada, dan harapannya ini menjadi salah satu kolaborasi yang akan kami terus jalankan setiap tahunnya untuk menggandeng HIPMI, dan tidak hanya HIPMI namun dengan nanti asosiasi pengusaha yang lain yang nanti di mana kami mensosialisasikan terkait regulasi yang ada, sehingga kuncinya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kediri, seperti itu. Mudah-mudahan bukan hanya kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan antara DPM PTSP dan juga para pengusaha di wilayah Kabupaten Kediri, tetapi ada ketindaklanjutan yang bisa dilakukan sehingga program ini bukan hanya berlaku untuk hari ini saja, tetapi juga akan ada regulasi-regulasi dan juga aturan-aturan yang bisa memudahkan HIPMI ini bisa memperoleh perizinan sehingga para pengusaha akan bisa melakukan usahanya dengan nyaman dan aman. Saya Andi Setiawan, sampai jumpa dalam liputan selanjutnya.